Salam bapak-bapak semua, bapak-bapak dan ibu yang ada di rumah, dimanapun kali ini berada. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, yaitu minggu depan. Kita mengingat waktu Tuhan berfirman, ambillah seekor anak domba yang telah bercatat dan persembahkan itu kepada Tuhan. Kemudian darahnya kamu ambil dan taruh di tiang pintu. Dan Tuhan berkata, setiap orang yang percaya, yang membuat apa yang dikatakan Tuhan, mereka akan selamat. Anak sulungnya tidak akan mengalami kematian. Nah, kali ini juga kita diingatkan kembali bahwa darah Yesus telah tercurah buat kita semua. Dan barang siapa yang percaya dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib, maka dia akan selamat. Bahkan dia akan sembuh, terhilang dari segala penyakit. Dan hari ini saya mau ngajak saudara, bapak dan ibu untuk percaya lebih lagi, untuk mengingat kembali betapa besarnya pengorbanan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak seberapa dibanding penderitaan Tuhan yang begitu besar, yang membuat kita hidup dan bisa berdiri di tempat ini hari ini. Mari kita angkat tangan saudara. Mari kita percaya, mari kita buka mata hati kita. Dan iman kita semakin kuat dan semakin kokoh kepada Tuhan di saat kita mengalami saat-saat seperti ini. Disinilah kita akan memanjatkan doa lebih lagi kepada Tuhan. Percaya lebih lagi kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, Tuhan akan selalu peduli dengan dengan ciptaannya, apalagi anak-anaknya yang telah dipilih seperti kita. Imamat Rajani, Royal Priesthood. Terima kasih Bapa. Kami merendahkan diri di tempat-Mu hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Karena kekuatan kami Tuhan tidak lagi mampu. Sehingga kami percaya dengan kekuatan-Mu Tuhan yang akan membawa kami ke dalam kebaikan, ke dalam kemenangan Tuhan. Thank you Jesus. Dan kami tidak akan pernah meragukan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari umat Tuhan kita angkat pujian ini. Haleluya Lord Jesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari bapak-bapak ibu, kita nyanyikan sekali lagi. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu
berapa di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kasih-Mu ajaib bagiku, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu menyelamatkanku. Oh, darah-Mu yang tercurah, darah-Mu yang menyembuhkan, darah-Mu yang menyucikan. Bagi-Mu ada jalan Tuhan, bagi-Mu ada kesembuhan, bagi-Mu ada kesehatan Tuhan. Oh, you conquer the death, you conquer the grave. Oh, darah-Mu yang kudus, kami sembah Kau Tuhan. We exalt Your holy name. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. I
bagi Tuhan. Beri kemuliaan, beri sorak-sorai kepada Tuhan. Allah yang maha kuasa, Allah yang berkenan. Kau segala pujian dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. All the praise and worship be unto you, because you are worthy to receive the praise. In Jesus' name, hallelujah, amen. Hallelujah, are you blessed today? Masih ada sukacita hari ini? Haleluya. Sudah siap menyanyikan lagu pujian buat Tuhan? Ya, kita akan bertepuk tangan memuji Tuhan hari karena Yesus ajaib. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus ajaib akan dia mendapat keajaiban Tuhan. Haleluya. Mari kita menantikan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Kita angkatkan pujian ini dan bersukacita. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah nikmatnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah hikmatnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan lagi. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Come on, semua katakan lagi. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Hanya suara Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, come on. Dia berkuasa, ada kesembuhan, ada kesembuhan, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi katakan. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada kemenangan, ada kemenangan, sebab Yesus ajaib. Come on semua, katakan lagi. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib.
ajaib. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Sekarang mari kita fokus. Mari buka hati kita dan pikiran kita lebih lagi untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Satu hal yang harus kita fokus adalah bahwa Tuhan berjalan bersama kita. No matter situation, apapun situasi kita di luar sana dalam kehidupan kita hari ini, kalau kita berjalan bersama Tuhan, Dia mampu mengangkat kita dari tempat yang sangat dalam dan membawanya dan membawa kita ke tempat di mana yang Ia sukai, di mana kita hidup memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Dialah the author of the world. Dia yang memerintah. Bahkan Dia bisa meredakan gelombang di lautan. Bahkan Dia menyembuhkan hati kita yang luka. Semua kita membutuhkan Tuhan. I need you, Lord. Please walk with me. Please walk with us. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang bisa membawa kami berjalan. Tanpa Engkau kami akan pergi berjalan jauh tanpa tujuan. Tetapi bersama Kau Tuhan, bersama Kau kami berjalan di mana kami berada, dan di situ Kau berada Tuhan. Thank you Jesus. That's what we want to do, Jesus. We want to be where you are. Thank you, Father. Let us sing this song. We worship Him. And let's make Him our friend. Mother of the world, walk with me. Ruler of the earth, walk with me. Calmer of the storm, walk with me. Healer of my heart, walk with me. How I need you. How I need you. How I need you. Oh Jesus, walk with me. Katakan, Dia adalah light for every step. Light for every step. Walk with me. Oh, giver of each breath, walk with me. How I need you. How I need you. Oh Jesus, walk with me.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kami kasihi. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita percaya, kita mau persiapkan hati kita butuh firman Tuhan. Satu attitude keep in your mind. Pikirkan baik-baik bahwa engkau membutuhkan firman. Hari ini engkau butuh firman, engkau datang dengan satu iman untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu semuanya. Tuhan, kami undang lebih lagi hadirat-Mu untuk dinyatakan kepada setiap kami yang datang dengan satu iman percaya. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau Allah yang mampu Tuhan dalam situasi apapun untuk berbicara kepada setiap daripada kami. Karena kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami tidak bisa hidup dan berjalan tanpa kekuatan dari Engkau. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami sangat lemah Tuhan. Oleh karena itu kami percaya hari ini Tuhan. Kami rendahkan hati kami lembutkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga kami tidak kecewa dalam kehidupan ini, tapi kami tetap kuat berjalan, karena Tuhan menyatakan kepada setiap kami, dan kami dapatkan kekuatan itu datang dari Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu, kami yang percaya dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, orang katakan minggu ini adalah Palm Sunday, Bapak Ibu semuanya. Satu ayat yang luar biasa selalu dibacakan. Saya akan bacakan nanti Bapak Ibu semuanya dari Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Tapi banyak yang lupa kalau hari ini adalah hari Palm Sunday, Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Mereka ketakutan sama corona. Mereka ketakutan dengan situasi yang ada. Mereka lupa kalau minggu depan kita udah masuk kepada Jumat Agung. Hari Minggunya kita kepada satu Paskah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan, jangan takut, Allah tetap beracara. Allah tetap berkuasa dalam situasi apapun. Percaya kepada Dia. Lebih lagi engkau percaya kepada Dia. Kau jangan percaya kepada manusia. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Tapi andalkan Tuhan. Percaya kepada Dia. Surrender totally kepada Tuhan. Kau akan melihat Dia beracara dan Dia bekerja di dalam kehidupanmu. Nah, saya akan bacakan Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Tapi satu poin aja yang saya akan angkat hari ini, yaitu tentang kerajaan yang datang. Jadi ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Orang-orang itu membiarkan mereka, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkannya ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang.
kerajaan Bapa kita Daud. Garis bawahi Bapak Ibu semuanya. Kita garis bawahi kata diberkatilah kerajaan yang datang. Ketika Tuhan Yesus itu datang, ketika dia menyatakan dirinya, maka kerajaannya pun dinyatakan kepada setiap kita. Kerajaan itu ada di bumi. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu semuanya. Nah, kita bisa berpikir sebelum kita lebih lanjut, saya akan bahas tentang kerajaan yang datang, Bapak Ibu semuanya. Kita pikirkan enggak? Seorang raja yang cuma naik keledai, Bapak Ibu semuanya. Bukan satu kemewahan yang luar biasa. Nah, satu raja yang masuk naik dengan keledai. Dan ini adalah prosesi, satu prosesi yang luar biasa. Yaitu kemenangan Kristus Yesus yang menggenapkan ketika dia harus mati di atas kayu salib untuk membawa keselamatan kepada saudara dan saya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu semuanya kalau kita lihat seorang raja dan kerajaannya datang, dia hanya dengan memakai seekor keledai. Banyak daripada setiap kita Bapak Ibu semuanya hari-hari ini nggak melihat bahwa Yesus itu adalah raja yang datang dan kerajaannya sudah datang. Nah, hari ini biarkan kita diingatkan bahwa raja itu sudah datang dan kerajaannya datang. Bahkan orang yang percaya, hari ini saya akan bicara khusus dan fokus kepada orang-orang yang percaya. Orang percaya pun kadang-kadang masih terlena. Kita disibukkan dengan kehidupan duniawi, dengan permasalahan duniawi, bahkan kita penuh ketakutan dengan adanya COVID-19, Bapak Ibu semuanya. Kerajaan Allah sudah datang. Di dalam kerajaan ada pemerintahan. Setiap pemerintahan punya otoritas. Ada satu kuasa. Nah, hanya pertanyaannya selalu saya ulang bahwa bagaimana kita masuk menjadi bagian daripada kerajaannya. Kita ada di dalam kerajaan dunia, bahkan Roma 13 katakan kita harus taat kepada pemerintahan yang ada di dunia karena dia adalah wakilnya Tuhan, tapi kerajaan Allah ada di tempat ini. Kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, tapi dia ada dan dia nyata. Dia punya kuasa. Nah, hari ini banyak sekali kita yang percaya pun sama. Makanya diulang-ulang kalau kita melihat di Alkitab, diingatkan kepada setiap kita. Jangan mulut bibir kita yang ngomong percaya, tapi pada kenyataan dan prakteknya kita tidak percaya, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya akan melihat bagaimana supaya kita nih, perjalanan daripada setiap orang percaya hari ini. Perjalanan daripada setiap orang percaya untuk menjadi bagian daripada kerajaan surga. Karena Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang percaya itu menjadi bagian daripada kerajaan surga yang ada di bumi. Bukan hanya nanti. Ketika engkau mati, engkau masuk surga. Bukan. Tapi hari ini di bumi. Kerajaan itu ada, kuasanya berlaku, dan pemerintahan itu nyata dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan mau. Sehingga engkau betul-betul menjadi saksinya. Kau bisa memberitakannya. Karena apa? Itu yang tidak dipikirkan manusia biasa. Yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi menjadi satu kenyataan di dalam kehidupanmu. Nah, kita buka Bapak Ibu semuanya. 1 Petrus 2, saya akan bahas ini. Setiap kita sudah dipilih Tuhan. Setiap kita sudah ditasbihkan Tuhan untuk menjadi imamat yang rajani. Nah, ini menarik, makanya saya bilang, saya mau katakan saat ini, jangan sampai engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, pengertianmu sendiri. Engkau ada di dunia, tapi engkau bukan orang dunia. Sehingga engkau pakai kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas kerajaan surga ada di dalam kehidupanmu. Karena apa? Kalau saya boleh bacakan mulai daripada 1 Petrus 1 dulu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, ayat 23-25, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi setiap kita nih lahir kembali, dilahirkan kembali, cara berpikir kita bukan dengan benih yang fana.
tapi benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Yang hidup dan yang kekal. Nah ini luar biasa. Sebab apa? Kalau enggak ini terjadi dalam hidup kita, kita masih mengandalkan manusiawi kita, kekuatan kita. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Nah, perhatikan baik-baik ini dulu. Kenapa saya mau katakan bahwa kita hari ini sudah dilahirkan oleh firman. Nah, oleh karena itu kita percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kerajaannya ini sudah datang. Nah, kita mau masuk menjadi bagian dari mulai kita dilahirkan kembali sampai kepada satu step di mana 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan bahwa karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Kita menjadi Kristen bukan karena keturunan, tapi kita menjadi Kristen karena kita dilahirkan kembali. Yang seperti ini ayat 1 sudah ada dalam kehidupan kita, menjadi kebiasaan dan habitnya kita. Hari ini kita dilahirkan kembali dari firman Tuhan. Ini harus dibuang, diisi dengan perkataan firman. Hari ini kalau kita menghadapi situasi tidak bagus, kondisi yang tidak bagus, perkatakan perkataan firman. Bukan perkataan yang menakutkan. Bukan perkataan yang mengintimidasi Bapak Ibu semuanya. Tapi perkataan firman. Nah makanya dikatakan buang nih semuanya nih. Dan ayat 2 dikatakan dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah begini. Bertumbuh di dalam keselamatan. Kita sudah dapatkan keselamatan. Supaya kamu bertumbuh nih harus ada crafting. Harus ada selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena di sini membuat kita bertumbuh di dalam keselamatan kita yang sudah kita dapatkan hari-hari ini. Kita buang yang kotor, terus kita ambil firman Tuhan masuk di dalam kehidupan kita menjadi satu makanan di hari-hari kita, sehingga kita betul-betul bertumbuh di dalam keselamatan. Karena apa? Tuhan persiapkan kita ini nanti. Tuhan persiapkan kita untuk apa? Untuk menjadi bagian pembawa keselamatan daripada kerajaan surga yang ada di bumi, yang dibawa Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak buang dulu itu semuanya, gimana kita jadi berkat? Bahkan kita mempermalukan Tuhan. Makanya Tuhan bentuk lagi. Kita dibentuk, regardless umurnya berapa ketika engkau mengenal Tuhan. Kekristenan bukan keturunan, tapi kekristenan karena engkau dilahirkan kembali. Oleh karena itu engkau dibentuk Tuhan. Engkau sedang dibersihkan oleh Tuhan. Engkau sedang diberikan sesuatu yang baru oleh Tuhan. Sehingga engkau menjadi jalan keselamatan. Engkau menjadi bagian daripada kerajaan surga. Nah, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan di ayat 3. Kita rasakan, kita bisa tahu, tapi kadang-kadang kita lupa. Bahwa Tuhan yang berbuat, Tuhan yang melakukan, kadang-kadang itu adalah kekuatan, kepintaran, kehebatan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa, kau rasakan itu yang namanya kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Banyak hal yang kadang-kadang seperti koinsiden. Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan memelihara, Tuhan menyertai. Sehingga percayalah, tidak ada segala sesuatu sedikit pun dalam kehidupanmu yang koinsiden, yang kebetulan. Tapi semuanya ada di dalam satu rancangan Tuhan. Oleh karena itu kalau kau melihat kebaikan Tuhan, kau sudah rasakan kebaikan Tuhan, jangan lupa. Jangan lupa, baru sakit sedikit, baru menderita sedikit, engkau langsung mundur dari Tuhan. Engkau lari daripada Tuhan. Kau udah ngerasakan Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh baik kepada setiap Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun engkau berada. Nah, ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu hidup. Nah ini udah semuanya Bapak Ibu semuanya kita sudah dilahirkan kembali,
oleh firman Tuhan, kita sudah hilangkan segala kekotoran, kita sudah melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, bahkan mengalami Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah lupakan. Nah, hari ini kita datang. Jika kita datanglah kepadanya, yaitu batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kita harus datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita, karena kita tadi udah dibebaskan dari segala kekotoran, kedengkian, kemunafikan. Hari ini kita masuk, kita serahkan hidup kita, kebebasan dan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada Tuhan saja. Nah, kita kembalikan kepada Tuhan, yaitu sebagai batu penjuru. Dialah kekuatan hidup kita. Dialah dasar daripada kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Amin, Bapak Ibu semuanya. Kita serahkan. Nah, banyak orang Kristen udah dapat kelahiran kembali, dia tidak serahkan. Dia tidak bawa kembali. Dia bahkan hidup di dua alam. Kayak amfibi, Bapak Ibu semuanya. Dia hidup di dua alam. Di dunia dan di surga. Mau dapat dunia dan dapat surga, Bapak Ibu semuanya. Hari ini enggak, serahkanlah, datanglah engkau. Ini adalah pilihan. Tuhan tidak menjadikan kita robot. Tuhan memberikan kita satu pilihan. Mau datang enggak kita kepada batu penjuru itu? Nah, makanya saya ulangin sekali lagi. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini bagian kita. Kita datang kepada batu hidup. Dan Tuhan jadikan setiap orang-orang yang datang kepada batu hidup untuk dijadikan batu yang hidup. Bagian daripada rumah rohani. Karena rumah itu dibangun dengan batu. Nah, kadang-kadang kita sakit ketika kita masuk, kita di fit in, kita di precise, untuk bisa satu dengan yang lain menjadi satu rumah yang baik, rumah yang tidak bocor, rumah yang tidak bolong. Kita dipapras, kita dibentuk untuk menjadi apa? Batu satu rumah rohani. Di mana kita di situ sama-sama disatukan visinya, disatukan misinya untuk bisa mempersembahkan persembahan yang luar biasa berkenan di hadapan Tuhan, yaitu persembahan rohani. Setiap kita. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara yang sudah percaya. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Untuk memakai engkau menjadi satu bagian daripada batu yang hidup. Jangan diobok-obok dunia. Jangan diobok-obok oleh permasalahan. Tapi hari ini engkau terus berjalan. Masalah boleh terjadi. Dunia boleh menggoncang kita. Tapi engkau tetap berjalan kepada Tuhan, masuk ke dalam satu rancangannya yang luar biasa. Menjadi bagian daripada rumah Tuhan. Kalau selama ini kekristenan kita salah, kalau selama ini iman kita salah, kita pikir kita hanya pengikut saja, betul, tapi kau harus menjadi muridnya Kristus. Step up. Bahkan melalui musim ini. Butuh anak-anak Tuhan untuk stand up. Untuk ambil apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Kita nggak bisa berdiam karena begitu banyak orang di luar sana yang nggak tahu apa yang mereka harus lakukan dalam situasi ini. Kita harus speak up. Kita jangan ketakutan, kita menjadi berkat. Memberitakan kebaikan Tuhan. Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini waktunya saya undang semuanya untuk bangkit. Untuk bangkit anak-anak Tuhan. Engkau jangan sampai malas rohani. Engkau pikir engkau sudah selamat, sekali selamat tetap selamat. Hari ini waktunya engkau bangkit. Kau tidak lagi sibuk dengan kehidupan duniawi ini. Engkau sudah lebih daripada itu. Karena engkau sudah dapatkan yang namanya Zoe Love itu. Nah, saya lanjutkan. Nah, dikatakan bahwa inilah untuk mempersembahkan persembahan-persembahan rohani. Karena apa yang kau lakukan menurut kehendak Kristus. Karena roh Kristus yang mendorong engkau untuk melakukannya. Menjadi perkenanan. Menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Wow, keren kan? Bahwa sesuatu yang harum. Ketika satu perkenanan terjadi, bukan usahamu, bukan pekerjaanmu, tapi Tuhan yang akan act on his behalf.
Dia akan beracara, membawa keselamatan besar terjadi. Saya percaya ketika kita masukin masa-masa ini memang sedih, tidak seperti biasa, tidak bisa keluar, ketakutan, banyak penyakit, di mana-mana ketakutan melihat orang. Tapi percayalah, percaya Tuhan butuh engkau hari-hari ini. Dia memanggil engkau keluar, engkau akan dipisahkan, engkau akan dibedakan. Bahkan engkau diberikan hikmat marifat untuk engkau bisa hidup sehat, hidup bersih, hidup benar di hadapan Tuhan hari-hari ini. Kembali back to the nature. Oke, ini menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu persembahan yang berkenan akan membawa act of God beracara di dalam kehidupanmu. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Berhenti sebentar. Tuhan Yesus itu menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dengan perkataan ini, bahwa mereka menolak batu penjuru. Jangan juga kita sama, sebagai orang percaya hari ini kita tolak itu batu penjuru. Makanya datanglah kepada batu yang hidup. Kalau kita ingat parable yang ditulis di dalam Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12 itu luar biasa. Tentang penggarap-penggarap pohon anggur. Nah, ini luar biasa. Di ayat 9 dikatakan ketika penggarap-penggarap itu nggak benar, kita ini penggarap-penggarap pohon anggurnya Tuhan. Ketika Tuhan nagih, mana hasil panenannya? Dia gebukin yang diutus, bahkan dia bunuh anaknya yang tunggal, Tuhan berikan kepada orang lain. Kita akan dihabisin oleh Tuhan. Nah, makanya kita stand up hari ini. Dan di ayat 10, firman Tuhan ini dikatakan, datanglah kepada batu penjuru yang dibuang oleh manusia. Nah, sampai orang-orang Farisi, guru-guru hukum Taurat, mereka tersinggung, mereka tahu untuk mereka itu parabel. Hari ini orang yang percaya kita bukan hanya bisa ngomong doang, bisa ngajar doang, tapi betul-betul kita bisa melakukan. Kita step up, kita ambil hari ini. Ini buat setiap kita untuk datang kepada batu hidup dan menjadikan kita bagian daripada rumah rohani. Kita ini mau dibentuk, Bapak Ibu semuanya. Nah, karena itu kamu yang percaya ia mahal, tetapi yang mereka yang tidak percaya, batu-batu yang telah dibuang oleh tuang-tuang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sendongan, dan satu batu sandungan. Mereka tersandung, ayat 8, padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat 9, ini Bapak Ibu semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, ini luar biasa kalau Tuhan memilih setiap daripada kita yang percaya hari ini. Ini firman Tuhan yang menasbihkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bahwa engkau adalah imamat rajani. Kalau ada imamat rajani, pasti ada kerajaannya. Kerajaannya yang tadi yang dibawa Tuhan Yesus ketika dia datang. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaannya, Bapak Ibu semuanya. Dan kita menjadi bagian di dalam kerajaannya. Sehingga kita memperoleh otoritas daripada kerajaan tersebut, Bapak Ibu semuanya. Hari ini engkau punya otoritas. Dalam situasi yang tidak menentu ini, engkau punya otoritas kerajaan surga. Kerajaan dunia boleh kacau. Kerajaan manusia boleh kacau, Bapak Ibu semuanya. Mereka pontang-panting, mereka lakukan yang terbaik, tapi kadang-kadang unpredictable. Mereka uncontrollable. Gak bisa dikontrol apa yang terjadi, Bapak Ibu semuanya. Tapi kerajaan surga akan tetap in control, Bapak Ibu semuanya. Makanya dikatakan tadi, manusia dan kekuatannya sama seperti rumput. Kekayaannya, kepinterannya. Tapi firman Tuhan untuk selama-lamanya. Dia akan stay the same. Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu ambil ini imamat rajani.
Engkau hari ini waktunya, kau bagian daripada rumah Tuhan. Engkau sudah ditasbihkan Tuhan, sehingga otoritas ke surga itu terjadi dalam kehidupanmu. Apa yang kau perkatakan terjadi, karena Tuhan yang memperkatakan firman-Nya. Karena yang keluar dari mulutmu adalah firman-Nya. Engkau adalah seorang imam Tuhan. Imamat Rajani membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan kepada Tuhan. Dan hari ini, engkau yang sudah percaya kepada Tuhan, belum mengambil bagian menjadi imamnya Tuhan, hari ini biar engkau bangkit berdiri. Karena Tuhan sudah memilih engkau. Engkau adalah imam kerajaan surga. Kalau kita ingat Bapak Ibu semuanya, satu firman Tuhan sebelum kita akhiri. Kisah para Rasul 4. Ketika Petrus menyembuhkan orang sakit, dia diadili, dia disidangkan. Lagi-lagi, ini firman Tuhan ini yang diberkatakan. Yang di-quotekan. Dikatakan bahwa dalam bahasa Inggrisnya, then Peter filled with the Holy Spirit said to them, rulers and elder of the people, if we are being called to account today for an act of kindness so to a man who was lame and are being asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stand before you healed. Ini kuasa daripada pemerintahan kerajaan surga yang dapat menyembuhkan orang. Hari ini, engkau punya kuasa. Kalau kau sungguh-sungguh menjadi bagian daripada kerajaan surga, kau ambil imamat rajanya, kau berdoa buat yang sakit. Kau berdoa buat yang sakit hari ini, apapun sakit penyakitnya, dia akan disembuhkan karena otoritas surga ada dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tundukkan kepala, kami rendahkan hati kami ya Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan, setiap daripada kami hari-hari ini Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan, kami tidak malas-malasan untuk menjadi imamannya Tuhan. Kami sudah dilahirkan kembali. Hari ini biarkan berikan kehausan kami untuk minum dan makan daripada firman Tuhan sehingga keselamatan kami bertumbuh, kami tumbuh di dalam keselamatan. Dan kami percaya Tuhan, kami bahkan datang kepada batu hidup untuk menjadi bagian daripada rumah rohani, sehingga apapun yang kami lakukan dan perkatakan menjadi persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami bisa membawa orang-orang lain untuk percaya. Kami bukan seperti orang-orang yang tidak taat Tuhan, sehingga menolak batu penjuru tersebut Tuhan. Tapi kami mau menerima sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak membuang batu penjuru Tuhan, tapi membawa Engkau. Sehingga kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan melakukan kehendak-Mu dan firman-Mu Tuhan. Yaitu imamat rajani itu terjadi pada kami. Dan ini tugas kami untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari-Mu Tuhan. Yang telah memanggil kami dari kegelapan. Masih banyak mereka dalam kegelapan. Hari ini tidak punya pengharapan. Tidak punya terang Tuhan. Hari ini biarkan kami memberitakan kepada mereka Tuhan. Kami bangkit Tuhan, imamat rajani Tuhan. Mereka butuh Engkau Tuhan. Mereka butuh Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami malas Tuhan. Kami kadang-kadang tidak mengambil secara serius ini imamat rajani Tuhan. Saat ini waktunya Tuhan. Kami tidak diam di rumah, diam saja. Tapi melalui WhatsApp, melalui Facebook Tuhan, melalui YouTube Tuhan, kami terus perkatakan, kami sampaikan, memberikan pengharapan, kami caring to others Tuhan. Kami percaya Tuhan ini yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, dan kami percaya ini akan memberkati setiap daripada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya dan kami yang menerima dan kami yang disembuhkan, katakan amin. Kami angkat tangan kami untuk menerima berkat yang datang dari atas, yaitu kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang 2 kali.
Engkau dijadikan berkat. Engkau dijadikan terang. Engkau pembawa terang. Engkau pembawa kesembuhan. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya katakan, Amazing grace.